Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama saudara dalam mata kuliah Pengantar Kewirausahaan. Dan untuk kali ini kita akan membicarakan satu topik yang sebenarnya ini menjadi sangat krusial. Karena setiap kita yang ingin melakukan pengembangan bisnis atau berwirausaha, itu dimulai dari berbagai peluang yang kita lihat, yang kita temukan. Peluang itu bisa saja muncul begitu saja tanpa kita sadari, dan itu bagaimana keberanian kita untuk menangkap ide-ide atau itu sebagai sebuah peluang bagi kita ke depan untuk membuka satu usaha atau bisnis tertentu. Bahkan peluang itu kadang-kadang diberikan orang lain. Peluang juga difikirkan. Peluang kadang-kadang bisa muncul atas interaksi dari segala sesuatu yang kita rasakan di lingkungan. Nah, ini akan kita coba bahas dua hal, tidak hanya terkait dengan analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha, juga termasuk berbagai ide dan gagasan dalam berwirausaha. Artinya gini, begitu pentingnya lingkungan, begitu pentingnya peluang bagi para pemula yang ingin membuka satu bisnis usaha. Sehingga memang perlu dianalisis, difikirkan sedemikian rupa, apakah peluang-peluang yang muncul, apakah lingkungan bisnis yang akan dijadikan sebagai subjek atau tempat kita mengembangkan usaha, itu memang menjadi satu titik yang memberikan dampak baik, atau memang perlu dimanfaatkan, diambil satu kebijakan, keputusan, akhirnya inilah yang menjadi pilihan. Keberanian, kemampuan analisis, ketepatan untuk melihat segala sesuatunya sangat amat diperlukan. Makanya perlu experience, perlu banyak belajar, perlu banyak bertanya, banyak diskusi, banyak merasakan, memainkan keseluruhan panca indera dan insting bisnis yang kita punya. Dan yang jelas dalam satu pertemuan ini, saya berharap teman-teman mahasiswa semuanya akan memiliki satu analisis yang cukup peka dan tajam terkait analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha, termasuk ide dan gagasan dalam berwirausaha. Oke, baik teman-teman, kita mulai dari analisis lingkungan bisnis. Lingkungan apa saja sebenarnya yang terkait dengan apa yang akan kita perbincangkan hari ini? Khususnya kalau ada kaitannya dengan organisasi atau lembaga, maka secara tidak langsung akan muncul dua istilah, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Internal artinya lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal adalah lingkungan di mana kondisi-kondisi atau situasi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi, dan bagaimana kegiatan operasional ini pada akhirnya bisa bertahan. Nah, ini yang menjadi dua jenis lingkungan ketika kita ada di areal organisasi. Artinya lingkungan menjadi satu kondisi, satu keadaan, satu tempat di mana peluang-peluang bisnis itu harus menjadi dasar dan pertimbangan ketika memulai sebuah usaha. Kenapa? Karena internal dan eksternal akan memberikan dampak dan pengaruh yang sebenarnya tidak sedikit atas proses pelaksanaan dan juga perjalanan bisnis yang akan kita laksanakan nanti. Lingkungan eksternal pada akhirnya juga terbagi menjadi dua. Lingkungan yang pertama yang terkait langsung dengan kegiatan operasional kita, operasional organisasi, atau seringkali dinamakan sebagai lingkungan mikro dari organisasi. Dan lingkungan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lembaga, atau sering juga disebut dengan lingkungan makro. Jadi untuk eksternal itu ada mikro, ada makro. Sekali lagi saya ingatkan, mikro berarti terkait secara langsung dengan kegiatan operasional, sementara yang tidak kita menyebutnya dengan lingkungan makro. Ini sekedar penambah wawasan untuk pertimbangan Anda demi melihat dan menganalisis bagaimana kondisi-kondisi lingkungan itu pada akhirnya memberikan
memberikan satu statement berpikir untuk Anda dalam rangka mengambil kebijakan atau keputusan dalam kondisi yang sebenarnya ketika ini membuka satu usaha bisnis. Bagaimana dengan lingkungan internal? Lingkungan internal pada prinsipnya kalau secara teori kita mau melihat adalah berbagai hal atau berbagai pihak. Jadi berbagai hal atau berbagai pihak itu kita bisa hitung dalam konteks lingkungan yang terkait langsung ataupun tidak dengan organisasi, dengan kegiatan sehari-hari kita di dalam lembaga atau organisasi yang mempengaruhi langsung terhadap setiap program, setiap kebijakan, setiap keputusan, bahkan hingga denyut nadi dan jantungnya organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi ini adalah yang mulai dari owner atau pemilik organisasi, para pengelolanya, para staf, para karyawan, serta lingkungan fisik organisasi itu sendiri. Nah, bagaimana dengan lingkungan eksternal? Dalam kegiatan operasional, perusahaan akan berhadapan dan kadang-kadang senantiasa secara disengaja ataupun tidak, itu akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait dengan lingkungan makro perusahaan dan lingkungan yang tidak terkait pula dengan lingkungan makro. Dan lingkungan mikro adalah pelanggan, termasuk pesaing di dalamnya, ada pemasok, bahkan partner strategik. Sedangkan lingkungan makro, siapa kira-kira yang menjadi mereka yang kita anggap terlibat dalam konteks lingkungan makro? Mulai dari pembuat peraturan atau mereka yang kita sebut sebagai regulatornya perusahaan atau organisasi, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah, bahkan masyarakat dan lain sebagainya. Kalau tadi sudah saya gambarkan bagaimana membedakan makro dan mikro. Lingkungan mikro pada akhirnya adalah mereka-mereka yang memberikan atau yang terlibat langsung dengan operasional kegiatan lembaga atau organisasi, sementara yang makro adalah mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional organisasi, tetapi pada akhirnya mereka memberikan dampak yang sangat besar atas operasional kegiatan organisasi. Artinya meski tidak terlibat secara langsung, tetapi kalau dibiarkan ini mengerikan juga dampaknya. Nah, dan mereka itu yang makro itu mulai dari pembuat peraturan atau regulator, pemerintah termasuk di situ, lembaga non pemerintah, bahkan masyarakat yang secara umum tempat organisasi berada dan lain sebagainya. Ini paling tidak Anda bisa ngebedain siapa-siapa saja yang kita harus pikirkan, harus kita analisis yang terkait dengan makro, lingkungan mikro. Nah, kegiatan bisnis akan menjadi sistem yang tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungan makro tadi atau lingkungan mikro apalagi. Dalam konsep bisnis, semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai satu sistem, organisasi menjadi utuh ketika melihat dan berinteraksi langsung dengan lingkungan, yaitu keseluruhan lingkungan yang melingkupinya. Dan organisasi bisnis berada dalam satu lingkungan, dan lingkungan inilah yang akan dapat menjadi faktor pendorong, bahkan sekaligus akan menjadi faktor penghambat organisasi bisnis. Baik, teman-teman mahasiswa, pada dasarnya ada dua faktor lingkungan yang akan memberikan pengaruh pada aktivitas bisnis yang akan kita lakukan, dan ini memang perlu pertimbangan yang cukup matang, yaitu lingkungan kerja dan yang kedua adalah lingkungan sosial. Jadi lingkungan kerja termasuk lingkungan sosial dalam konteks bisnis akan menjadi faktor lingkungan yang sangat kuat. Lingkungan kerja memasukkan semua
elemen yang relevan. Dan ini pada prinsipnya akan memberikan pengaruh dan sekaligus mempengaruhi organisasi secara keseluruhan, secara langsung malah. Elemen-elemen tersebut adalah pemerintah, kreditur, ya, kreditur termasuk di dalamnya, pemasok, karyawan itu sudah pasti, konsumen juga pesaing, dan lain sebagainya. Sementara lingkungan sosial itu meliputi berbagai tekanan umum yang mempengaruhi secara luas. Misalnya tekanan apa? Tekanan di bidang ekonomi, tekanan di bidang teknologi, politik, hukum, sosial, budaya yang secara tidak langsung ataupun tidak disadari atau tidak setuju ataupun tidak sepakat. Ini akan memberikan dampak dan mempengaruhi proses pelaksanaan bisnis yang kita lakukan. Nah, sekarang kita coba lihat dengan lingkungan ekonomi. Satu masyarakat itu dapat digolongkan ke salah satu sistem perekonomian, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Baik pada sistem ekonomi sosialisme, pada sistem komunisme atau sistem pasar bebas misalnya, sedikit banyak pasti terkait atau dipengaruhi oleh lingkungan perekonomian. Jadi nggak bisa tidak. Perekonomian menjadi faktor yang akan mempengaruhi hampir ke semua lini, ke semua prospek, sehingga memberikan pengaruh pada kebijakan, pada keputusan bisnis yang akan kita lakukan. Yang kedua, kaitannya dengan teknologi, lingkungan teknologi. Ini meliputi manufaktur atau teknologi produk, termasuk jasa serta teknologi bisnis. Dan kesemuanya adalah pengetahuan manusia, peralatan masuk di dalamnya, metode kerja, sistem pengolahan, peralatan elektronik, peralatan komunikasi juga terindikasi dalam konteks ini. Perangkat keras, perangkat lunak, dan semua hal yang ada kaitannya dengan perkembangan teknologi itu semuanya digunakan dalam konteks bisnis dan masuk dalam lingkungan teknologi. Dan yang jelas gini, keberhasilan beberapa perusahaan atau lembaga untuk meningkatkan capaian tujuan dan sasaran, termasuk kemampuan kompetitif dan keuntungan bisnis melalui ilmu dan teknologi, sebenarnya banyak memberikan inspirasi positif bagi para pemimpin perusahaan atau lembaga dimanapun, atau mereka yang mengambil ini sebagai peluang bisnis untuk pada akhirnya meningkatkan IT. Apalagi dalam kondisi sekarang, IT menjadi sekian puluh persen berlipat ganda semakin menjadi kebutuhan oleh dunia bisnis. Apalagi misalnya kita kategorikan bisnisnya bisnis online, yang ini raupannya adalah keseluruhan tempat di tanah air. Apalagi dunia semakin luas daya cakupannya, maka tingkat teknologi yang ingin dimanfaatkan mulai dari peralatan komunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, pengolahan, peralatan elektronik menjadi sebuah keharusan. Teknologi proses bisnis ini masih tentang teknologi. Misalnya seperti apa ya? Jadi ada istilah-istilah memang perlu saudara ketahui kalau ingin mengembangkan konteks usaha yang lebih besar. Penerapan perencanaan sumber perusahaan atau ERP. Pernah dengar istilah ERP? Entrepreneur atau Enterprise Resource Planning. ERP, Enterprise Resource Planning. Ini merupakan satu inovasi teknologi bisnis untuk mengelola sekaligus mengorganisasikan proses perusahaan, proses organisasi di tingkat lini produk, departemen, dan lokasi geografis. Artinya adalah manajemen bahan baku, perencanaan, produksi, manajemen pesanan, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai menjadi sangat berat ya, karena memang akan muncul istilah-istilah, kondisi-kondisi yang menuntut kita sekaligus menuntun kita para pelaku bisnis untuk mulai mengenal istilah-istilah teknologi dan perekonomian yang selama ini mungkin masih cukup asing di pendengaran atau di kuping kita. Tapi kalau ingin masuk sebagai pelaku, mau tidak mau harus banyak membaca, banyak kenal, kan otomatis kita akan
sampai ke tahap itu. Yang ketiga yang mempengaruhi tadi adalah lingkungan hukum politik, kekuatan perusahaan. Jadi kenapa sampai ke persoalan hukum dan politik? Karena kalau kita sudah berbicara soal bisnis yang menghasilkan, apakah kecil, menengah, atau memang bisnis yang lebih besar, jadi semakin gede bisnis yang Anda lakukan atau yang akan Anda pilih dan laksanakan, semakin besar kekuatan hukum dan politik ini. Lingkungan hukum dan politik memberikan pengaruh dan dampak pada pilihan, pada pelaksanaan, pada proses perjalanan bisnis yang Anda laksanakan. Lingkungan hukum politik itu menjadi kekuatan perusahaan, pada akhirnya berada dalam satu kerangka hukum, sehingga faktor ini mempengaruhi berbagai keputusan dan transaksi dari perusahaan atau organisasi bisnisnya kita. Lingkungan hukum dan politik itu punya peran dalam pembuatan aturan bisnis lah paling tidak, tentang apa yang boleh, tentang apa yang tidak boleh dilakukan dalam bisnis, tentang satu kebijakan yang seharusnya kita buat, sampai batas mana yang tidak bisa kita laksanakan. Dan undang-undang perlindungan konsumen misalnya, hukum bisnis, regulasi bisnis, antitrust misalnya, dan juga pengaruh pemerintah atas satu aktivitas bisnis menjadi bagian dari proses ini. Sehingga nanti dalam perjalanannya Anda akan punya perlindungan hukum. Kita akan tahu sudut pandang kita sendiri dan sudut pandang hukum, melihat kondisi dan konteks yang terjadi, sehingga kita tahu persis kedudukan dan posisi kita aman atau tidak. Jadi mau tidak mau, secara tidak langsung mulai hari ini, ketika ingin mengembangkan wilayah usaha bisnis yang lebih besar, next misalnya ke depan, who knows, suatu saat Anda akan menjadi pebisnis hebat, wirausahawan luar biasa, maka tidak hanya lingkungan ekonomi, tapi persoalan hukum, politik harus dipahami dan dipelajari. Yang terakhir adalah lingkungan sosial dan budaya. Ini berhubungan dengan adat istiadat, karena kita ada di setiap tempat, dimanapun posisi bisnis kita berada akan dipengaruhi oleh ini. Adat budaya setempat, kebiasaan, nilai, karakteristik, demografi, termasuk masyarakat di lokasi tempat usaha kita berada. Ya mau tidak mau, karena kita berada di tempat orang lain, kita yang harus menyesuaikan diri. Karena kalau tidak, ya kita yang rugi. Karena ini memberikan juga pengaruh dan dampak yang tidak langsung bagi proses pengembangan atau justru menghambat bisnis kita. Dan pilihan termasuk selera konsumen yang berbeda-beda, variasi dan berubahnya waktu tertentu dan untuk setiap daerah yang juga tidak sama. Meskipun lingkungan sekitar merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan, namun manajemen harus senantiasa mengupayakan agar aktivitas yang dilakukan tidak bertentangan dengan lingkungan. Baik, sekarang kita bergerak ke analisis peluang. Analisis peluang usaha. Ini memang perlu menjadi pertimbangan yang cukup matang, perlu energi, perlu experience. Makanya memang orang-orang yang bergerak di dunia usaha akan lebih banyak membaca, lebih banyak melihat, menggunakan panca indera, insting untuk memanfaatkan sekaligus memahami peluang-peluang usaha ini. Dan kita coba kaji yang pertama, bagaimana memahami pasar dan pelanggan. Ada beberapa catatan yang mesti kita pahami. Satu, seorang wirausahawan atau bisnismen mesti mempelajari dan memahami kebutuhan, mempelajari keinginan dan permintaan masyarakat. Karena kita punya usaha, berarti sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, bukan harapannya kita. Jangan terbalik berpikirnya. Karena harapan kita belum tentu sama, tapi harapan masyarakat secara umum, karena mereka akan menjadi calon konsumen. Yang kedua, seorang wirausahawan merancang penawaran pasar yang memuaskan sekaligus membangun hubungan pelanggan untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan, pangsa pelanggan yang lebih besar. Dan yang ketiga catatannya adalah seorang wirausahawan mesti punya orientasi yang jelas pada hasil dari memahami pasar, yaitu peningkatan pendapatan yang sifatnya adalah jangka panjang.
Kalau toh di jangka pendek mungkin belum menguntungkan, tetapi perspektif berpikir harus jangka panjang. Kalau hari ini rugi, kalau memang memungkinkan untuk 2, 3, sampai 10 tahun ke depan, besar kemungkinan efek positifnya, why not? Jadi jangan takut rugi dulu. Nah, ini menjadi satu kebutuhan, keinginan dan permintaan yang juga harus dipertimbangkan. Apa saja itu? Kebutuhan, satu pernyataan dari perusahaan kekurangan, perasaan akan kekurangan yang dirasakan oleh manusia. Kalau keinginan, kebutuhan kita, kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian. Sementara permintaan adalah satu hal yang didukung oleh daya beli dan keinginan akan menjadi permintaan. Dan bagaimana dengan penawaran? Merupakan kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. Nah, bagaimana peluang muncul? Ini yang pada akhirnya kita manfaatkan sebagai satu kebutuhan atas keinginan tadi, atas permintaan yang ada. Peluang itu muncul karena beberapa sebab. Satu, adanya masalah. Yang kedua, adanya kebutuhan. Yang ketiga, karena adanya keinginan. Yang keempat, karena memang diciptakan. Jadi peluang itu muncul kadang-kadang memang perlu diciptakan. Nah, kita lihat yang muncul dari masalah apa? Peluang itu muncul dari masalah yang menyusahkan, merugikan, menyengsarakan, memusingkan, dan lain sebagainya. Orang yang berpikir jernih pada akhirnya dapat melihat bahwa di setiap masalah pasti ada penyelesaian. Dan ini peluang. Jika mau hidup lebih baik, maka selalu berhadapan dengan banyak masalah. Artinya masalah-masalah yang muncul menjadi satu titik untuk bergerak menjadi peluang. Masalah adalah kehidupan. Semakin banyak masalah yang diselesaikan, hidup menjadi lebih hidup, kita akan menjadi lebih kuat. Masalah yang muncul dalam kehidupan justru memberikan atau sekaligus melahirkan banyak peluang usaha. Dan yang terakhir terkait dengan hal ini adalah setiap masalah memerlukan solusi, alternatif pemecahan dan jalan keluar yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi yang mampu menawarkannya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau tadi kita analisis bagaimana peluang itu muncul dari masalah, sekarang kita coba analisis bahwa peluang itu kadang-kadang memang muncul dari kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, artinya gini, setiap kita manusia wajib memenuhi kebutuhan hidup. Itu pasti, baik kebutuhan dasar maupun pengembangan. Dan kebutuhan-kebutuhan itu antara lain sandang, pangan, papan atau perumahan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang harus diingat adalah semua kebutuhan itu memunculkan permintaan dan juga penawaran. Maka kesemuanya ini mau tidak mau pasti akan melahirkan berbagai peluang usaha untuk memenuhi permintaan-permintaan tersebut. Dalam perkembangannya kebutuhan manusia akan barang dan jasa termasuk papan tadi meningkat dengan sangat amat dahsyat, baik dalam jenis komoditinya maupun dari sisi jumlahnya. Karena itu terdapat juga berjuta-juta peluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagai satu lahan bisnis atau peluang bisnis buat seseorang dalam rangka memenuhi keseluruhan kebutuhan tadi. Jadi bisa dipahami logika berpikirnya bagaimana satu peluang itu muncul dari kebutuhan. Mau tidak mau kita butuh dan itu jadi peluang buat orang lain. Terus sebaliknya, kebutuhan orang lain menjadi peluang bisnis untuk kita. Jadi semakin kita lihai, insting kita bermain atas kebutuhan-kebutuhan itu, maka akan muncul peluang-peluang luar biasa buat kita menentukan satu titik bisnis atau memulai sebuah bisnis usaha. Bagaimana pula dengan yang ketiga, peluang muncul dari keinginan. Yang jelas begini, manusia punya keinginan. Setiap Anda dan saya punya keinginan, punya harapan yang tidak terbatas malah, baik pada jenis maupun jumlahnya. Bahkan karena itu, karena keinginan itu, maka peluang yang muncul dari semua keinginan-keinginan manusia sebenarnya juga tidak terbatas. Sebab keinginan manusia tanpa batas, maka peluang dari untuk memenuhi keinginan tersebut juga tanpa batas.
Jadi pada dasarnya peluang untuk membuka usaha menjadi sangat lebar karena keinginan manusia yang luar biasa yang tanpa batas tadi. Nah, bagaimana memenuhi keinginan-keinginan tersebut? Ini menjadi titik-titik peluang buat kita. Menjadikan satu titik berpikir memulai satu usaha. Ini peluang. Dan peluang yang muncul karena diciptakan. Nah, ini yang barangkali perlu energi. Perlu pemikiran yang cukup untuk mengambil keputusan dan menjadikannya sebagai sebuah peluang. Peluang muncul bukan saja karena timbulnya masalah, bukan karena kebutuhan saja, bukan karena keinginan saja, tetapi justru muncul karena diciptakan secara benar dan serius. Seorang wirausahawan dicirikan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran baru dan mencoba untuk mengimplementasikan hasil pemikirannya sehingga apa? Bisa menciptakan nilai tambah dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi dalam proses penciptaan tersebut, penciptaan kreasi dan inovasi dapat pula bagi kita membuka peluang menciptakan peluang-peluang yang baru. Jadi semuanya keempat hal itu menjadi logis memilih peluang-peluang yang ada berdasarkan konteks dasar munculnya peluang tersebut. Nah, dari empat hal ini mana kira-kira yang menjadi faktor X buat Anda untuk menentukan pilihan peluang mana yang bisa kita manfaatkan? Apakah yang pertama tadi yang ingin dijadikan peluang akibat masalah yang Anda hadapin atau masyarakat sekitar atau mereka yang Anda lihat di sekitar Anda mengalami setiap titik masalah sehingga itu menjadi peluang buat Anda, atau justru memang peluang dimanfaatkan atas setiap kebutuhan manusia termasuk kebutuhan Anda, atau peluang yang ingin Anda manfaatkan adalah peluang yang muncul dari keinginan tanpa batas setiap orang, bahkan Anda sendiri atau kita semua. Dan yang terakhir, atau justru kita memang atau Anda memang ingin menciptakan peluang sendiri dengan sadar berdasarkan imajinasi dan analisis berpikir Anda. Teman-teman mahasiswa, itu tadi yang kita bahas soal peluang dan lingkungan. Jadi pada prinsipnya lingkungan memberikan dampak dan pengaruh pada bisnis yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah menemukan berbagai macam faktor peluang yang disebabkan munculnya karena berbagai hal yang empat tadi. Jadi ketika dianalisis secara tepat, secara benar, kemudian diambil pilihan peluang mana yang dimanfaatkan, kemudian lingkungan yang sudah harus Anda analisis secara tepat dan baik untuk memulai usaha, ini akan memberikan dampak dan warna yang baik untuk pelaksanaan bisnis yang nanti kita pilih atau laksanakan. Nah, sekarang kita coba analisis tentang ide dan gagasan wirausaha. Jadi sudah dianalisis lingkungan, sudah dianalisis peluang, kita ketemu dengan lingkungan yang tepat berdasarkan analisis-analisis yang tepat pula, dan Anda sudah temukan peluang yang memang sudah dipilah dan dipilih ditentukan. Kemudian muncul, kita pikirkan lagi ide atau gagasan wirausaha yang pas atas peluang tadi. Wirausahawan atau yang kita sebut sebagai entrepreneur adalah seseorang yang mengembangkan produk baru dengan ide baru, kemudian membangun bisnis dengan konsep yang baru. Jadi ingat, yang namanya businessman atau wirausahawan konsepnya adalah create and innovation. Jadi semuanya hampir serba baru, ada satu nilai tambah. Meskipun mirip, tapi ada nilai tambah yang membedain Anda dengan bisnis orang lain. Jadi kalau sama ya itu bukan wirausaha. Kegiatan ini menuntut kreativitas dan kemampuan untuk melihat pola-pola yang lagi tren, yang berlaku saat ini atau yang lagi berkembang, yang lagi menjadi hits, sehingga apa? Pola-pola atau tren ini harusnya menjadi pikiran dan wawasan Anda ketika ingin berwirausaha. Nah, tidak cukup sebenarnya dengan mengandalkan kreativitas dalam membuat ataupun merancang produk baru. Namun keberhasilan dalam wirausaha juga dikaitkan dengan bagaimana Anda, bagaimana kita, bagaimana seseorang dapat bertahan dengan kegigihan, ketangguhan dalam melaksanakan usahanya. Artinya adalah kemampuan untuk bertahan. Jadi tidak bisa karena kondisi kita melihat bahwa ini tidak berjalan atau rugi atau stagnan di tempat, kemudian kita pindah haluan atau berhenti.
Nggak bisa, karena itu dilakukan terus-menerus, belajar terus, karena sifatnya adalah jangka panjang. Untuk hari ini potretnya nggak bisa harus langsung berhasil, tetapi bagaimana peluang itu dimanfaatkan untuk kita berada dalam konteks yang gigih, memperbarui, melengkapi, menyempurnakan, jatuh bangun lagi. Nah ini sikap atau paradigma berpikir menjadi seorang wirausahawan yang tangguh. Tidak gampang patah semangat. Kalau gagasan dalam struktur bahasa artinya segala sesuatu yang menginspirasi seseorang atau pelaku yang mendorong munculnya satu ide usaha, dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan satu nilai tambah atau tidak. Nah, untuk seorang wirausahawan, gagasan ini adalah menjadi awal penciptaan dari usaha yang akan mereka lakukan. Nah, sekarang banyak orang percaya bahwa gagasan menjadi sebuah kekayaan intelektual, seperti hak cipta atau paten. Oleh karena itu, gagasan memiliki nilai yang tinggi yang sebenarnya patut dan bisa dilindungi di bawah payung hukum untuk memastikan kreativitas seseorang. Jadi memang yang paling mahal itu sebenarnya adalah ide. Maka berpikirlah, mainkan seluruh panca indera, berjalanlah ke seluruh penjuru dunia, merasakan, melihat, mendengar, berdiskusi, sampai muncul ide dan kreativitas dan gagasan tadi. Karena gagasan ini yang paling mahal. Makanya buat pelaku bisnis kadang-kadang ide itu mereka patenkan, gagasan itu dibikin hak ciptanya sehingga tidak bisa diganggu gugat dan ditiru oleh orang lain. Ide bisnis tidak akan muncul dengan sendirinya. Dia tidak akan bisa muncul secara tiba-tiba. Salah besar ketika orang berpikir apabila memiliki anggapan bahwa ide bisnis hanya ditunggu saja dan akan datang secara tiba-tiba, seperti sesuatu yang datang ketika kita berdiam diri. Tidak semudah itu, karena yang namanya ide bisnis itu harus melalui pikiran, melalui analisis yang panjang. Ide bisnis datang apabila memang kita berusaha dan nilai usaha untuk mencarinya dan menggali informasi dan pandai membaca peluang yang memungkinkan kita menentukan bidang yang akan kita pilih nanti. Nah, seseorang memiliki kemampuan dalam melihat sekaligus menilai peluang bisnis akan lebih mudah sebenarnya menangkap ide yang dijadikan peluang dalam berbisnis. Nah, ide yang muncul sekadar perbandingan untuk Anda sebagai pertimbangan sebaiknya dituangkan dalam bentuk perbuatan bisnis, mungkin dalam skala kecil dulu sebelum melakukan pengembangan yang lebih besar. Jadi jangan seakan-akan berpikir gede dulu, berpikir lokal untuk yang global. Hal ini tujuannya apa? Untuk mengantisipasi persoalan dan risiko yang tidak pernah kita duga, yang muncul akibat apa? Akibat kurangnya pertimbangan dan perhitungan pada hal-hal yang tidak hadir atau tidak terfikirkan oleh kita dalam analisis bisnis. Nah, kepandaian dalam membaca peluang bisnis ini menjadi penting untuk kita miliki, untuk kita asah, bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya sudah berkecimpung di dunia usaha. Perlu diasah terus, karena ide bisnis muncul dengan membutuhkan kemahiran atau kepandaian dan kreativitas untuk mengaktualisasikannya. Realistis dari ide yang dimunculkan perlu mendapatkan dukungan dari karakteristik yang ada di dalam diri seorang wirausahawan. Ingat, seorang wirausahawan butuh kepandaian dan mereka butuh kecerdasan dalam membaca peluang bisnis. Mereka butuh kemahiran dalam mengamati kondisi sekitar yang terjadi, perlu insting yang kuat berpikir kreatif menentukan satu bisnis apa,
yang mungkin banyak diminati oleh konsumen lain, dan peluang mana yang bisa mereka gunakan atau mereka manfaatkan. Sekarang kita sampai ke bagian terakhir untuk melihat bahwa gagasan usaha yang kita pikirkan berdasarkan peluang, berdasarkan analisis lingkungan dan juga berbagai kondisi yang sudah kita pertimbangkan, kadang-kadang juga mengalami kegagalan. Oleh karena itu dari awal kita sudah punya asumsi atau pemikiran berbagai kemungkinan yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam mewujudkan gagasan usaha tadi. Apa kira-kira menjadi penyebabnya? Sehingga kita nanti bisa melakukan antisipasi terhadap segala hal yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Kemungkinan adanya kegagalan memang tidak bisa dipisahkan dalam proses wirausaha. Siapapun, bahkan orang hebat, bahkan pebisnis handal sekalipun pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Sekalipun sudah dilakukan penelitian melalui studi yang sangat panjang, yang sungguh-sungguh, bahwa setiap pebisnis atau usahawan yang dijalankan tidak pernah memberikan jaminan 100% akan keberhasilan. Tidak pernah meyakinkan bahwa secara keseluruhan bisnis atau usaha tersebut akan berhasil. Kegagalan akan menyebabkan kerugian pada diri seseorang, pada si pebisnis, pada lembaga, pada perusahaan. Dan itu 50-50 sifatnya, kemungkinannya ada. Nah, kita angkat satu pendapat, seperti pendapat dari Suryan yang mengatakan bahwa banyak hal yang menyebabkan usaha mengalami kegagalan. Dan beberapa hal yang menyebabkan kegagalan itu dalam mewujudkan beberapa gagasan bisnis itu diantaranya kita coba bahas beberapa diantaranya. Yang pertama adalah terkait dengan data dan informasi yang tidak lengkap. Jadi kalau ada kaitannya dengan data dan informasi yang tidak lengkap, berarti antisipasi kita adalah bagaimana dari awal sudah berusaha memikirkan sebaik mungkin untuk mengumpulkan berbagai informasi untuk melengkapi data dan informasi yang kita perlukan terkait dengan bidang usaha yang kita ambil. Misal saat melakukan penelitian data dan informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian menjadi tidak terkendali. Kemudian dapat pula data yang disediakan untuk yang awalnya kita percaya ternyata palsu. Jadi memang harus dicari data-data fakta empirik yang sebenarnya. Oleh karena itu sebelum melakukan studi, sebaiknya kita kumpulkan data dan informasi sebaik, selengkap, seakurat mungkin melalui berbagai sumber yang ada dan tentunya dapat dipercaya kebenarannya. Yang kedua, kegagalan itu disebabkan karena tidak teliti. Kegagalan disebabkan karena kurang dalam meneliti dokumen-dokumen yang ada. Terlalu cepat percaya, terlalu cepat puas, sehingga meyakinkan untuk terlalu cepat mengambil keputusan. Oleh karena itu dalam melatih atau mencari tenaga yang benar ahli dalam bidangnya, sehingga faktor ketelitian ini menjadi jaminan. Jadi kecerobohan sekecil apapun akan sangat berpengaruh dalam konteks bisnis yang kita laksanakan. Yang ketiga, akibat salah perhitungan. Jadi memang kesalahan dapat pula diakibatkan karena salah memperhitungkan sesuatu. Misalnya dalam penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang keluar menjadi tidak akurat atau tidak sesuai dengan estimasi kita di awal. Sehingga ini mengganggu semuanya. Kemudian penyebab lainnya adalah pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan yang tidak tepat, dan adanya unsur kesengajaan. Yang terakhir ini yang cukup mengerikan, adanya unsur sengaja, di mana seseorang sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai sebab. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan ketika mencari tim tertentu. Memang orang-orang memiliki visi dan kepercayaan yang tinggi. Tapi kalau memang Anda membangun satu bisnis sendiri, ya kemungkinan bagian yang terakhir ini bisa diperkecil. Oke, baik teman-teman mahasiswa, menjadi semakin kesini makin berat bahasannya. Tapi ini dia, kalau ingin menjadi lebih serius, semuanya harus ada dalam pikiran kita, dalam pertimbangan kita. Semoga saja bermanfaat. Saya Dr. Hanif Al-Kadri pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.